Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Sudah saatnya melupakan. Ken berusaha menghapus perasaannya dan membuka hati untuk cinta yang baru. Namun lagi-lagi takdir berkata lain. Senja hamil dan Fajar menitipkan Senja padanya, dan selang beberapa hari Fajar malah menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah takdir memang sengaja menggariskan yang demikian? Mungkinkah Senja itu memang tulang rusuknya? Sinar senja semakin meredup, mengantarkan siang dan menjemput malam. Senja duduk termenung di atas kursi di ruang tamu. Matanya yang sendu meratap daun pucuk merah yang tumbuh di halaman rumahnya. Daunnya melambai ke sana kemari mengikuti arah angin. Tak berbeda jauh dengan hatinya yang hingga saat ini masih terombang-ambing dalam kedukaan dan sakitnya kehilangan. Sudah 2 minggu Senja tinggal di rumahnya, ia kembali menyadarkan hidupnya pada kakaknya. Usia kandungannya kini sudah genap 2 bulan, hari-harinya hanya berdiam diri di rumah. Sesekali ia menghibur diri dengan merawat tanaman bunga yang tumbuh subur di sekitar rumahnya. Kemarin Senja meminta izin untuk mencari pekerjaan, namun Alvin melarangnya dengan keras. Alvin tidak tega melihat adiknya yang sedang hamil, harus bekerja dan mencari uang. Alvin berjanji akan berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan mereka berdua. Senja menghela nafas panjang, pisang goreng yang tersaji di atas piring tak sedikit pun ia sentuh. Setiap kali Alvin pergi, Senja kembali bersedih. Ia kembali teringat pada takdir yang terjadi dalam hidupnya. Alvin baru saja pergi ke klub. Ia sengaja berangkat lebih awal karena ada pelanggan yang memesan tempatnya. Senja menoleh sekilas saat mendengar ponselnya berdering. Ternyata Nina yang menelponnya. Namun Senja tak menghiraukannya. Saat ini ia sedang tidak ingin berbicara dengan siapapun. Tadi ia dan Nina sempat berbincang lewat chat, namun tak berlangsung lama. Baru beberapa menit saja Senja sudah meletakkan ponselnya dan kembali meratapi kesendiriannya. Tak lama kemudian Senja beranjak dari duduknya. Ia bermaksud untuk pergi ke kamarnya. Namun di saat Senja hendak menutup pintu, tiba-tiba ada sorot lampu mobil yang menyilaukan matanya. Senja mengerit heran. Siapa gerangan? Siapa? Mungkinkah temannya Kak Alvin? Gumam Senja dengan pelan. Ia terus menatap ke arah mobil yang berhenti di halaman rumahnya. Tak lama kemudian, seorang lelaki turun dari mobil. Seorang lelaki dengan perawakan yang tinggi dan rambutnya yang sedikit memanjang. Senja langsung dapat mengenalinya meskipun wajahnya belum terlihat dengan jelas. Untuk apa dia kesini? Batin Senja sambil memalingkan wajahnya. Melihat sosok lelaki yang sedang berjalan ke arahnya, hati Senja kembali sesak. Kesalahannya pada malam itu kembali menghantui pikirannya. Ayah, panggil Ken yang sudah berdiri di ambang pintu. Ken, jawab Senja sambil menatap Ken sekilas. Boleh aku masuk? Silakan, kata Senja sambil duduk di atas kursi. Ken melangkah masuk dan duduk di kursi di depan Senja. Apel merah, ucap Ken sambil meletakkan kantong berisi apel yang tadi ia bawa. Terima kasih, jawab Senja. Hubungan kita sekarang menjadi secanggung ini, ayah, ucap Ken dalam hatinya. Di mana Kak Alvin? Tanya Ken. Sudah pergi, jawab Senja dengan singkat. Bagaimana kabarmu? Aku baik, jawab Senja. Syukurlah, bagaimana kandungan kamu? Tanya Ken.
Sehat. Ayah, panggil Alvin. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana kabarku? Tanya Ken. Senja tidak menjawab pertanyaan Ken. Dia hanya terdiam sambil menatap pisang goreng yang sejak tadi diabaikannya. Ayah, panggil Ken. Ken, sebenarnya apa tujuanmu kemari? Ucap Senja balik bertanya. Aku hanya ingin menjengukmu, jawab Ken. Untuk apa? Tanya Senja. Ayah, apa maksudmu? Justru aku yang seharusnya bertanya apa maksudmu. Kau tahu Ken, aku ini istri orang. Tidak seharusnya kamu datang ke sini, malam begini. Itu tidak baik Ken, kata Senja sambil menatap Ken. Ayah, aku kesini hanya ingin tahu bagaimana kabarmu, juga bagaimana kandungan kamu. Ucap Ken. Sekarang kau sudah tahu aku baik saja, jadi kenapa kau belum pulang? Ayah, tidak bisakah kita berbincang sebentar saja? Tidak, ucap Senja sambil menggeleng. Kenapa? Tanya Ken. Sudah kubilang aku ini istri orang, jadi kamu jangan menggangguku Ken. Kejarlah masa depan kamu, dan juga kebahagiaan kamu. Jangan terbelenggu dengan masa lalu, itu akan menyakitimu, kata Senja. Apa maksudmu ayah? Apa salah jika aku masih mengharapkan kamu? Tentu saja salah. Hubungan kita sudah berakhir Ken. Sudah saatnya kamu melupakan aku, dan membuka hati untuk wanita lain. Jawab Senja. Kau kenapa bicara seperti itu ayah? Kau tahu aku masih mencintaimu. Lagi pula kau sedang mengandung anakku. Bagaimana bisa aku melupakan kamu? Kata Ken sambil menatap Senja. Tidak perlu mengatakan hal itu, aku tahu ini anak kamu, aku juga tidak akan pernah menyembunyikan kebenarannya. Jika nanti dia sudah lahir, kau boleh menemuinya, kau boleh menganggapnya anak. Tapi tolong Ken, jangan berbicara tentang perasaan. Karena kau tahu kan bagaimana perasaanku, yang kucintai Kak Fajar Ken, suamiku. Ucap Senja dengan panjang lebar. Tapi ayah, kau ingin bilang kalau Kak Fajar sudah tiada. Aku tahu, aku sangat tahu Ken. Tapi meskipun dia telah tiada, dia masih tetap suamiku. Aku masih tetap mencintainya. Sahut Senja dengan cepat. Aku mengerti bagaimana perasaanmu ayah. Aku juga tidak memaksa kamu untuk membalas perasaanku. Tapi tolong, biarkan aku menjagamu, kata Ken. Tidak, teriak Senja sambil beranjak dari duduknya. Aku bisa menjaga diriku sendiri, dan lagi pula aku juga masih punya Kak Alvin. Ken, tolong mengertilah. Cukup sekali saja aku mengkhianati Kak Fajar, aku tidak ingin mengulanginya.
Sambung Senja dengan mata yang berkaca-kaca. Aku hanya ingin menjagamu. Aku tidak akan menuntut apa-apa darimu. Ucap Ken sambil ikut beranjak. Tidak, Ken. Tolong menjauhlah dariku, dan kejar kebahagiaan kamu. Aku ingin melewati semua ini sendiri, kata Senja. Kebahagiaanku adalah mencintaimu, ayah. Cukup, Ken. Aku tidak mau mendengar kata itu lagi. Pulanglah, kata Senja dengan pelan. Tidak, ayah. Pulanglah, Ken. Tapi, ayah, pulanglah. Baiklah, aku akan pulang. Jaga dirimu baik, ayah, kata Ken sambil menghela nafas panjang. Mungkin aku datang terlalu cepat. Fajar pergi baru 1 bulan yang lalu. Mungkin ayah masih butuh waktu untuk sendiri. Aku akan mencoba mengerti perasaannya, ucap Ken dalam hatinya. Iya, jawab Senja dengan singkat, sambil menatap Ken yang mulai melangkah keluar dari rumahnya. Ken terus berjalan mendekati mobilnya. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Dulu aku membuka celah, hingga akhirnya aku terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Sekarang tidak lagi. Aku tidak akan memberikan kesempatan untuk Ken. Aku akan menjaga jarak dengannya. Batin Senja sambil menatap tubuh Ken yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Tak lama kemudian, mobil Ken mulai melaju meninggalkan halaman rumahnya. Senja menutup pintunya, dan kemudian melangkah menuju ke kamarnya. Senja duduk di kursi, di dekat meja. Ia meraih foto pernikahan yang ia letakkan di sana. Maafkan kesalahanku, Kak. Sekarang aku sangat menyesalinya. Kak Fajar, bantu aku untuk tetap teguh pada pendirianku. Aku ingin menjaga cinta kamu. Aku tidak ingin menodainya untuk yang kedua kalinya, ucap Senja sambil mengusap foto Fajar yang sedang tersenyum. Ya Allah, tolong kuatkan hambamu ini. Jadikanlah Kak Fajar sebagai satu-satunya imamku. Hamba hanya manusia biasa, yang tak pernah lepas dari kehilafan. Hanya hidayahmu lah yang bisa membuat hamba tetap teguh dengan niat ini. Ucap Senja sambil memejamkan matanya. Senja berniat menutup pintu hatinya untuk semua lelaki, entah seseorang yang baru dikenalnya, atau seseorang yang hadir dari masa lalunya. Dia ingin menjadikan Fajar sebagai satu-satunya lelaki yang menjalin ikatan halal dengannya. Namun sebagai manusia biasa, Senja hanya bisa berencana. Untuk takdir yang akan terjadi selanjutnya, Senja hanya bisa pasrah atas kehendaknya. Karena hanya Tuhan yang berkuasa membolak-balikan hati dan perasaan manusia.
1 bulan kemudian, semburat sinar surya mulai mengintip di ufuk timur, menyambut jiwa insani yang baru terjaga dari dunia mimpi. Di rumah Alvin tampak beberapa orang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Hari ini adalah hari pernikahannya. Seharusnya sudah dilaksanakan sejak sebulan yang lalu, namun harus tertunda karena ada musibah yang menimpa adiknya kala itu. Alvin tidak menyelenggarakan pesta besar, hanya pesta kecil yang dihadiri oleh kerabat, tetangga, dan teman dekatnya saja. Di ruangan dapur, tampak Senja sedang membantu ibu lainnya yang sedang memasak. Perutnya yang mulai membuncit tak membuatnya bermalas-malasan. Justru ia menjadi lebih semangat di usia kandungannya yang hampir menginjak 4 bulan. Bahkan dengan sedikit kemampuannya, ia mulai menerima orderan kue kering. Meskipun untungnya hanya sedikit, tapi setidaknya bisa ia kumpulkan untuk biaya lahiran nanti. Senja merasa tidak enak jika membebankan semua kebutuhannya kepada Alvin, apalagi sekarang kakaknya sudah menikah. Senja mencoba membuka usaha yang bisa ia lakukan dari rumah. Dengan begitu dia bisa beristirahat jika merasa lelah dan letih. Jangan terlalu capek, kata Alvin sambil mengambil secangkir kopi yang berada di atas meja dapur. Tidak Kak, aku hanya membantu mengupas bawang, jawab Senja yang saat itu memang sedang mengupas bawang. Alvin tersenyum sambil mengangguk, lalu ia melangkah pergi sambil membawa kopinya. Ia ikut membantu membereskan ruang tamu, yang akan menjadi tempat untuk ijab kabulnya nanti. Hampir tengah hari semua orang yang ada di sana tampak bernafas lega. Jamuan, dan juga tempat sudah disiapkan dengan rapi. Hanya tinggal menunggu sang mempelai wanita yang akan datang beberapa menit lagi. Alvin sengaja melakukan ijab kabul di rumahnya sendiri. Karena ia akan mengajak Nina tinggal di rumah ini, ia tidak akan tega jika meninggalkan Senja sendirian. Sekitar setengah jam kemudian, Nina dan keluarganya sudah tiba di rumah Alvin. Mereka dipersilakan masuk dan duduk di atas tikar yang sudah digelar di atas lantai. Mereka dijamu dengan jajanan basah yang sudah dipersiapkan sejak tadi pagi. Ayah, Ibu, sapa Alvin sambil menyalami kedua mertuanya. Setelah ini kau yang akan bertanggung jawab atas hidup Nina. Tolong jaga dia ya nak, kata Pak Sardi sambil menepuk bahu Alvin. Pasti ya, aku pasti akan menjaganya, dan juga membahagiakan dia, jawab Alvin sambil tersenyum. Ia melirik Nina yang sedang duduk di samping ayahnya. Wajahnya terlihat begitu cantik dengan polesan make up yang sedikit tebal. Ah, betapa indahnya hidupku nanti, ditemani seorang wanita yang parasnya dan hatinya bak bidadari.
Ternyata seperti ini rasanya mencintai dan dicintai. Batin Alvin sambil tersenyum. Nak, tolong jangan marah ya, kalau nanti sikapnya Nina manja. Selama ini dia terbiasa bermanja, manjaan sama ibu, ucap Bu Nini. Iya Bu, tidak apa-apa. Justru aku malah merasa senang kalau Nina mau bermanja denganku, jawab Alvin sambil tertawa. Tak lama kemudian, Senja keluar dari kamarnya dan ikut bergabung bersama mereka semua. Ia terlihat sangat cantik dengan balutan gamis warna biru muda yang dipadukan dengan kerudung warna putih. Dika yang saat itu sedang duduk di sudut ruangan, menatapnya sambil tersenyum getir. Kau sangat cantik, Senja. Sejujurnya aku sangat ingin menggantikan posisi Fajar, namun sepertinya kau tidak memberiku kesempatan sedikit pun, ucap Dika dalam hatinya. Bersambung.